Minju langsung mendatangi Yongju. Katanya ia bisa merasakan Yongju telah menghindarinya. Dan akhirnya Yongju tak bisa berbohong lagi. Ia bilang jika sekarang memang banyak pikiran. Tapi jika sudah membaik, ia pasti akan menceritakan segalanya pada Minju. Sedangkan Oh Chanwi dan Arem pun membeli kopi untuk mereka. Dan tampaknya Arem sudah mulai tertarik pada Oh Chanwi. Dan tiba-tiba saja Rao harus kembali ke Seoul karena mendapat kabar jika ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Namun karena tadi ia sudah mencicipi bir, jadi Rao tak bisa menyetir sendiri. Akhirnya Hyangju dan Minju pun ikut menemani. Hyangju bisa melihat Rao seperti dirinya dulu, yang kalut ketika nenek harus segera dioperasi. Hyangju pun mencoba menenangkan Rao, lalu mengarahkannya untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibutuhkan ayahnya kelak. Sedangkan Yongju dengan baik hati membayarkan tagihan rumah sakitnya. Dan saat mereka pulang, kebetulan hujan deras. Akhirnya sepayung berdua memakai bajunya Minjo. Hingga Yongju pun diantarkan pulang, tapi ternyata nenek melihatnya. Jadi dengan sedikit pemaksaan ingin menjamu Minju di rumah. Akhirnya mereka pun makan malam bersama lalu nonton TV bersama. Nenek bisa melihat Yongju dan Minju begitu serasi. Nenek pun merasa terharu. Jadi menitipkan pesan pada Minju agar keduanya selalu akur seperti sekarang. Yongju bahkan sampai ketiduran. Nenek pun meminta Minju untuk membuka kotak besar di sana. Ternyata isinya adalah hal-hal kesukaannya Yongju yang telah ia tinggalkan. Nenek pun mulai mendongeng jika 6 tahun yang lalu Yongju menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada nenek karena terlambat mengevakuasi nenek. Karena Yongju menyelamatkan orang asing di jalanan, maka dari itu ia pun pulang telat. Di saat Minju mendapatkan tujuan hidupnya, ternyata sebaliknya Yongju malah melalui masa terpuruk karena ia memilih untuk bebas tugas dari militer demi mencari banyak uang untuk pengobatan nenek. Minju pun seketika terdiam dan kini malah menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya lah Yongju ternyata menyerah dalam hidup. Dan ia pun pergi sambil menuliskan kata maaf untuk Yongju. Pagi harinya Yongju membaca tulisan itu dan ia pun tersadar bahwa kini ia tak akan menyesali kejadian yang lampau. Nenek bangga akan hal itu. Datang-datang Yongju dibuat kaget karena keadaan di desa sangat berkabut dan warga tampak siaga. Katanya karena di gunung terjadi longsor. Pikiran Yongju langsung tertuju pada Minju. Buru-buru mencari ke rumah yang ternyata memang benar saja. Minju tak ada di rumah. Katanya akan pergi camping ke gunung. Wah, Yongju langsung panik. Ia benar-benar khawatir. Segera mencari kemana-mana, tapi ternyata Minju tetap tak ada. Tapi untungnya tak lama ia bisa menemukan Minju yang tengah berkemah di tempat mereka dulu. Yongju pun langsung nyerocos memarahi Minju. Dan tiba-tiba saja Minju mendekat lalu memeluk Yongju. Juga mereka pun akhirnya berkisaan. Yuhu, episode 7 pun berakhir di situ.